206 deh, halamanku 206. Soalnya, kenapa dia bilang dari ulat ke pompong ke kupu yang begitu indah, apakah semua itu serba kebetulan gitu loh. Jadi kayak, apa ya gitu loh. Maksudnya dia apa? Apakah semua harus seperti itu warnanya? Tapi kan pasti di setiap kalimatnya ada maksudnya kan ya kalau Romo Mangun ya. Gitu sih. Aku justru penasaran tadi aku udah bilang sama teman-teman Mbak, aku justru penasaran kenapa Romo Mangun tidak menyebut serangan umum 1 Maret dan peristiwa 65. Di tengah-tengah di tengah-tengah berkuasanya Orde Baru. Aku Dia rasa masuk karena memang sabrapit. pada waktu dia menulis ini kan kondisinya tidak memungkinkan ya Hmm, menteri seperti itu. Betul. Di Ya. zaman Bahkan Orba. Romo Manggis, dia kan dulu penentang nomor 1. Sekian puluh tahun kemudian baru dia bilang dia bikin stand terhadap saya berdirinya harus di mana. Padahal dia tuh pembenci nomor 1 tuh, Hmm. 65. Kita Baru masukin, gitu. sorry, kita masukin Ramayana Kita ya. masuk malah kita jadi ngobrol yang lain nih. Ya. Farah ini temannya Ramaida. Selamat malam, Mbak Aida. Selamat malam Hai, semuanya. selamat malam. Hai Mbak, Halo, Terima maaf kasih terlambat. ya Mbak nggak apa-apa Angga. bikin teh dulu Enggak kan? apa-apa. Iya, Loh, udah kehadirannya. hujan, Tadi, jadi seharian tuh mendung gitu, jadi biar semangat. makasih loh. Sama-sama, salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Ati, coba moderator silakan Ati. Iya, sebelumnya ini Farah temannya Mbak Aida. Kalau bisa diperlihatkan mukanya supaya kita semua Oh, bisa nggak bisa melihat. Farah lagi. Dia minta izin tadi. Farah Oh, terlambat. sudah minta izin. Oke, baik. Oh, ini Terima. Farah Farah Risni. Bukan, ini Farah Indriani. Ini kakaknya Dina. Ini kakaknya Dina. Oh, Dina Farah. Gue Iya. ya. I know Farah. Baik-baik, kita bisa mulai kali ya. Silakan. Boleh. Terima kasih Mbak Aida sudah bisa mau menghadiri pembicaraan Kutu Buku bulan ini. Sebelumnya mau perkenalkan secara singkat siapa Kutu Buku ini. Jadi Kutu Buku ini didirikan sekitar tahun 2020 ya, waktu COVID oleh Ibu Lili Van Bunik dan Ibu Indrina Basarah. Jadi dua-duanya hadir di sini, di mana mereka sebelumnya berpikir bahwa buku-buku yang mereka baca itu selalu bahasa Inggris, dan kita sering kalau berbicara itu campur antara Inggris dan Indonesia. Bagaimana kalau bisa mendirikan grup kutu buku ini yang membahas buku yang bahasa Indonesia dan juga buku-buku yang ditulis oleh penulis bahasa Indonesia. Anggota kita sudah 200-an ya sekarang ya. Iya. Iya. 200-an. Hanya memang kalau hadir antara sekitar biasanya 20-an, dan kita akan mudah-mudahan akan ada. Nah, seperti sekarang tetap ada yang akan bergabung dengan kita. Mungkin Ibu Lili dan Ibu Indrina, Mbak Lili dan Mbak Indrina bisa memberikan sepatah dua kata untuk Mbak Aida. Aduh, Mbak Aida, makasih banyak atas kehadirannya. Kita semua ini di kutu buku ini berusaha untuk sangat senang buku. Walaupun yang betul-betul kutu buku memang ada, yang baca bukunya tiga buku seminggu. Ada juga yang baca buku sebulan sekali seperti saya. Tapi secara umum kita ingin lebih menghargai yang namanya sastra Indonesia supaya lebih mengetahui dan mengenal kita sendiri. Itu aja dari saya. Indrina. Terima kasih Mbak Aida juga sudah hadir. Tidak banyak yang saya bisa tambahkan dari Lili, tetapi namanya memang kutu buku. Saya itu sebuah aspirasi sebenarnya, karena saya bukan kutu buku asli. Ini ada beberapa dari teman kita yang, wah udah ngelotok deh buku-bukunya. Saya sangat kagum sama mereka dan itu adalah sebuah cita-cita. Makanya kita bentuk grup ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Silakan Ati. Oke, jadi Mbak Aida ini unik ya, karena di usianya yang muda ini, selain sudah meraih seorang dosen sastra Indonesia di Fakultas Wow. Budaya UGM, tapi juga meneliti buku, salah satunya meneliti buku beberapa buku ya, tapi salah satunya adalah Burung-Burung Manyar, karya Romo Mangun ini.
Nah, beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh Mbak Aida ini, sayembara Dewan Kesenian Jakarta 2010 untuk naskah novel Jatisaba. Jadi Mbak Aida ini sudah menulis beberapa buku dan cerpen, antaranya yang tadi Mbak Juwin sudah bicarakan, Jatisaba ya, yang ditulis tahun 2011. Kemudian Tanggo dan Sadimini tahun 2019, kemudian cerpen Lelaki yang Menabur Rempah, Masuk Keluarga Kudus, Antologi Cerpen Pilihan Kompas, dan Aliansi Monyet Putih. Mungkin nanti bisa kita baca juga. Selain itu, Mbak Aida itu pernah juga kuliah di Jerman ya Mbak Aida ya? Iya Mbak Ati, Nah, S3-nya, S3. S3-nya di Jerman. Jadi banyak sekali yang sudah dicapai oleh Mbak Aida di usia muda ini. Kalau bisa berbagi dengan kita mengenai buku ini, karena buku ini saya yang usulkan. Kenapa saya usulkan? Karena saya sering mendengarkan dari penulis-penulis yang salah satu bacaan mulanya sebelum mereka menulis adalah burung-burung manyar. Jadi saya hanya penasaran aja, kenapa sih penulis-penulis semua pasti baca, selain baca buku Pram juga burung-burung manyar gitu loh. Walaupun buku ini sudah dianggap kuno, saya ingin tahu, dan ternyata setelah membacanya saya terkesan sekali. Tapi mungkin Mbak Aida bisa ceritakan juga kenapa Mbak Aida tertarik dengan burung burung manyar ini sebagai buku yang dijadikan tesis. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ati. Nanti saya izin share sedikit poin-poin gitu ya Mbak Ati ya, dipakai PowerPoint. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat malam buat teman-teman sekalian, buat ibu-ibu yang saya merasa juga terhormat dan tersanjung bisa diundang di forum yang menurut saya bukan sekedar aspirasi ya, artinya saya sangat senang gitu bertemu dengan forum yang memang kepentingannya membaca kayak gitu, membaca dan mengenal begitu di tengah mungkin kesibukan ibu-ibu dan teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi saya sangat senang bisa berpartisipasi di diskusi santai kita malam hari ini, dan memang beberapa bulan yang lalu Mbak Ati dan Mas Pradana sudah sempat kontak dan ingin membicarakan burung-burung manyar. Burung-burung manyar itu menjadi salah satu novel kanon sastra Indonesia ya. Artinya kalau ditanya apa nih novel-novel sastra Indonesia yang harus dari Indonesia yang harus saya baca untuk mengetahui Indonesia, itu pasti salah satu yang disebut burung-burung manyar. Artinya memang pilihan teman-teman di Kutu Buku tepat gitu untuk membicarakan novel ini dari banyak aspeknya kayak gitu. Mungkin saya izin share screen ya. Oh, tunggu Sebentar. gimana caranya ya? Bisa nggak ya? Tunggu host tools. Bisa, saya sudah send request Mbak Lili. Ya, ya barusan ya. Hah, Oh ya, allow. Oke, siap. oke, Oh. siap. Nah, mungkin dari awal Ya. aja dulu ya. Jadi sebetulnya perkenalan saya dengan Romo Mangun atau YB Mangunwijaya, salah satu penulis penting Indonesia gitu ya. Awalnya sangat formal, dalam artian saya mahasiswa sastra Indonesia, wajib gitu. Jadi kamu harus baca ini kayak gitu ya. Nah, pas baca itu agak terkesan dan wah ini novel unik banget karena bahasanya. Jadi bahasanya itu ketika saya dipaksa ya oleh kurikulum gitu, karena dulu saya S1-nya juga sastra Indonesia, itu ada Salah Asuhan Siti Nurbaya, Sengsara Membawa Nikmat. Jadi karya-karya kanon yang bahasanya itu sangat tulisannya Pram kayak gitu ya, yang sangat formal, sangat bahasa Melayu tinggi gitu. Kemudian ke sini baca burung-burung manyar yang bahasanya itu khas. Jadi campuran bahasa dengan bahasa yang sangat santai, yang kemudian nanti menciptakan gaya bahasa khas dari Romo Mangun kayak gitu, yang akan kita bicarakan nanti. Itu salah satu kesan pertama saya. Yang kedua juga, novel ini itu span waktunya panjang banget. Jadi dari
akhir kedudukan Hindia Belanda sampai masa Orde Baru. Maka dari itu memang nggak heran kalau orang mau bertanya, apa nih novel yang membuat kita bisa tahu sejarah Indonesia kayak gitu. Sejarah sosial, politik, dan terutama ya masyarakatnya kayak gitu. Mungkin memang Burung-Burung Manyar salah satunya yang harus dibaca kayak gitu. Nah, mungkin saya merasa sebagian besar teman-teman di Kutu Buku sudah tahu Pak Mangunwijaya kayak gitu, Romo Mangun. Jadi saya cuma mengambil sedikit saja bahwa kebetulan saya kuliah di Jogja dan bekerja dan sekarang tinggal dan jadi warga Jogja, dan Romo Mangun bagi warga Jogja itu sangat penting posisinya. Karena beliau itu selain penulis, karena saya orang sastra, saya mengenal Romo Mangun sebagai penulis, tetapi warga Jogja mengenalnya sebagai arsitek, sebagai aktivis yang membela kaum-kaum marginal, dan tentu saja imam pastor gitu ya, sebagai pastor kayak gitu. Jadi beliau lahir di Magelang, kemudian kuliah kepastoran, kemudian kuliah arsitek di Jerman, di Aachen, kemudian pulang menjadi dosen, menjadi penulis, dan menjadi arsitek kayak gitu ya, sekaligus membantu masyarakat marginal terutama di Jogja untuk ya melawan berbagai penindasan lah dalam tanda kutip. Nah, ini salah satu yang paling terkenal yang orang mengingat Romo Mangun itu dalam hubungannya dengan Jogja itu Kampung Kalicode. Jadi kalau Code itu dulu kampung sangat kumuh, pemerintah Jogja, Keraton Jogja mau mengubahnya. Jadi kawasan hijau, menggusurnya, dan Romo Mangun berhasil melawan tindakan itu dengan mengubah tata kota dan tata desa di pinggiran Kali Code, sebagai dilihat di sini, menjadi lebih layak huni, menjadi lebih hijau, tanpa mengurangi nilai-nilai lokalitas di situ. Jadi memang di Jogja, Romo Mangun selain penulis justru sangat terkenal dengan keberhasilannya, yaitu tadi menata pinggiran Kali Code yang sangat kumuh, secara literal geografis kumuh, tapi juga masyarakatnya pada waktu itu banyak prostitut dan sebagainya kayak gitu ya, secara sosial juga kayak gitu, membantu mendirikan sekolah dan sebagainya gitu, sampai kemudian jadi dikenal sebagai Kali Code sekarang, banyak tempat makan, banyak orang nongkrong di situ kayak gitu. Untuk memperjuangkan ini juga Romo Mangun tuh nggak segan-segan gitu melakukan aksi mogok makan, itu tahun berapa, 80-an, dalam membela masyarakat bukan Code ya yang dia mogok makan kayak gitu. Jadi dia ekstra memang, dan untuk Kali Code dia dapat penghargaan arsitektur Aga Khan Awards. Juga tidak berhenti di situ, salah satu peninggalan beliau yang dikenal di Jogja itu Sekolah Eksperimental Mangunan. Jadi beliau sangat kritis terhadap sistem pendidikan negara yang dianggap kurang memanusiakan atau membebaskan, kemudian dia membuat Sekolah Eksperimental Mangunan. Jadi kalau bicara Romo Mangun, sebelum masuk ke novel-novelnya yang sangat penting di ranah sastra Indonesia, kita perlu tahu siapa beliau begitu. Dan beliau terlibat langsung dengan pergolakan sejarah di Indonesia yang nantinya muncul di juga Burung-Burung Manyar. Jadi waktu muda beliau sempat jadi bagian dari TKR, bagian dari tentara pelajar, sebelum kemudian jadi imam, jadi pastor, kemudian sekolah arsitek. Jadi beliau memang mengalami apa yang kemudian beliau ceritakan dengan sangat detail di Burung-Burung Manyar kayak gitu. Ini salah beberapa ya, salah satu. Beberapa karya-karya Romo Mangun yang penting selain Burung-Burung Manyar, ada trilogi Roro Mendut gini ya. Roro Mendut, Lucy Lindri, dan Genduk Duku, ini cetakan terbaru gitu, belum lama kayak gitu. Novelnya juga Burung-Burung Rantau, Durga Umayi itu juga sangat sangat terkenal. Kumpulan Cerpen di Pohon-Pohon Sesawi, Rumah Bambu juga. Kemudian ini ada Wastu Citra, ini karya beliau
di bidang arsitektur. Jadi beliau mengenalkan konsep vastu dalam arsitektur yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan lokalitas masyarakat dalam membangun sebuah bangunan kayak gitu yang tidak dipisahkan dengan alam, istilahnya bersatu kayak gitu ya. Nah, ini dituangkan di buku Wastu Citra. Dan sekarang ada rumah arsitek juga yang dikelola oleh sanak keluarga beliau, keluarga besarnya lah gitu, yang juga menggunakan prinsip-prinsip beliau kayak gitu. Beberapa kolega saya bercerita, saya sudah cerita ke Mbak Ati, menggunakan jasa arsitek dengan prinsip-prinsip Romo Mangun kayak gitu, yang lebih lebih menyatu dengan alam kayak gitu, lebih ekologis juga kayak gitu. Kira-kira begitu. Nah, kita kali ini masuk ke burung-burung manyar gitu ya. Jadi saya pikir setting atau latar belakang Romo Mangun itu sangat penting untuk melihat semua karya-karyanya. Jadi latar belakang perjuangan beliau ke masyarakat kayak gitu, aktivisme, kemudian pengalaman melewati perang revolusi, penjajahan Hindia Belanda, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan masa-masa revolusi sampai Orde Baru. Itu memang beliau menjadi bagian di dalamnya, dan beliau sangat kontra juga dengan pemerintahan Orde Baru. Beberapa kali ada friksi juga. Kemudian dunia kepastoran, kemudian dunia Jawa. Jawa itu juga penting sekali. Jadi Durga Umayi, burung-burung manyar itu banyak menggunakan cerita-cerita wayang, cerita-cerita mitos Jawa sebagai bagian dari cara beliau menggunakan strategi-strategi bercerita kayak gitu. Jadi kalau ngomongin Romo Mangun itu ya aktivisme, kemanusiaan, Jawa, dunia wayang kayak gitu selalu dekat dengan itu ya. Pembebasan perempuan juga penting banget di beberapa, terutama di trilogi Roro Mendutnya, dan sudah kelihatan di burung-burung manyar juga kayak gitu ya. Dan kemanusiaan tadi. Kira-kira begitu sebagai awalan. Nah, sekarang terkait burung-burung manyar, jadi saya menganalisis burung-burung manyar sebagai bagian dari skripsi saya sebetulnya. Jadi skripsi saya itu bercerita tentang militer, di bagaimana militer digambarkan di novel-novel Indonesia di berbagai zaman. Tentu saja fokus saya itu militer di pasca Orde Baru gitu ya, Orde Baru dan pasca Orde Baru. Tapi saya membahas juga militer di masa-masa revolusi melalui novelnya Burung Manyar Y.B. Mangunwijaya, dan saya pikir kemarin dalam obrolan dengan Mbak Ati, oh berarti ini menjadi relevan lagi kayak gitu. Karena kekuatan militer cukup menguat kayak gitu. Jadi relevansi baca Burung-burung Manyar ya salah satunya itu kayak gitu. Nah, novel ini tuh terbit pertama kali 1981 dan bukan novel pertamanya Romo Mangun, karena novel ini ditulis ketika beliau sudah usia 50-an kayak gitu ya. Jadi sudah dalam usia matang begitu menuliskannya, dan novel ini diterbitkan pertama kali oleh Jambatan. Sekarang agak sulit ya dicari, tapi diterbitkan kemudian oleh penerbit Kompas kalau nggak salah. Jadi saya tuh nggak punya fisiknya sekarang, karena saya punya fisiknya itu di rumah. Jadi buku-buku saya masih di Cilacap. Terus kemarin saya sempat nyari di Gramedia, udah nggak ada gitu. Gramedia Sudirman gitu. Padahal waduh saya butuh kayak gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu. Sumbernya beberapa catatan saya kayak gitu. Nah, buku ini menang SEA Award ya gitu tahun berapa nih? 83, dan membuat Romo Mangun juga menang Ramon Magsaysay Award tahun 96 melalui buku ini kayak gitu. Jadi memang ini jadi karya puncaknya lah Romo Mangun yang nempel di nama beliau gitu. Kalau kita bicara Romo Mangun ya burung-burung manyar. Nah, saya hanya akan membahas sedikit, nanti kita mungkin bisa diskusi lebih banyak. Yang pertama tentu saja yang paling banyak dibahas orang itu ini adalah roman sejarah kayak gitu ya. Karena
banyak sekali peristiwa sejarah juga diceritakan sebagai latar atau ditunjukkan gitu ya di dalamnya. Nanti kita lihat sedikit. Dan yang kedua itu persoalan identitas. Karena novel ini sangat kontroversial karena tokoh utamanya itu seorang anti republik. Jadi tentara kenil gitu yang benci dengan kemerdekaan, benci dengan Jepang juga gitu. Tapi identitasnya tidak sesederhana itu kayak gitu. Nanti dari sini juga kita melihat bagaimana Romo Mangun itu memotret manusia kayak gitu. Nah, di sini kita nanti akan bicarakan itu. Yang ketiga yang perlu dibicarakan menurut saya itu ya bahasa. Jadi ada dalam sastra itu bahasa seperti punya Romo Mangun bahkan disebut gitu, bahasa Mangun Wijayan gitu, yang khas Romo Mangun yang pada masa itu sangat mungkin mempengaruhi beberapa sastrawan yang lain kayak gitu. Karena ketika orang berlomba-lomba pakai bahasa tinggi, Romo Mangun malah pakai bahasa yang sangat renyah kayak gitu, yang tidak formal kayak gitu, bahasa sehari-hari obrolan kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari strategi apa yang beliau gunakan gitu dalam menulis novel ini dan untuk apa. Nah, yang terakhir tentu saja kita melihat sebetulnya novel ini kira-kira ditulis Romo Mangun dengan tujuan apa kayak gitu. Kalau kita melihat eh, ini sebetulnya kritik terhadap apa sih kayak gitu atau apa yang mau dikatakan. Tentu saja itu interpretasi ya teman-teman sekalian. Artinya setiap orang punya interpretasi yang berbeda ketika baca novel ini. Tapi saya pikir pasti ada motivasinya gitu. Mengapa nulis novel seperti ini kayak gitu. Nah, jadi 4 ini akan mungkin saya jabarkan dikit-dikit gitu ya. Kalau bicara Burung-Burung Manyar, orang selalu berpikir ini roman sejarah, roman revolusi, novel sejarah, roman pasca kolonial, dan banyak sekali lainnya yang berhubungan dengan sejarah kayak gitu ya. Karena pada kenyataannya memang novel ini itu merentang dari settingnya itu dari tahun 1934 sampai 1978. Jadi melewati masa Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, Indonesia Merdeka, revolusi dan masa Orde Baru gitu. Memang wajar kalau kemudian disebut roman sejarah karena kesejarahan Indonesia yang panjang itu tampak di sini kayak gitu. Bahkan ada momen-momen bersejarah yang bisa dicari buktinya yang kita tahu dalam catatan sejarah juga tampil di novel ini, misalnya penangkapan para pemimpin republik di apa namanya masa-masa pendudukan Jepang, kemudian agresi militer Belanda dan lain sebagainya ya, revolusi dan kemerdekaan dan seterusnya kayak gitu. Jadi wajar kalau kemudian ini didapuk sebagai novel sejarah kayak gitu. Nah, cuma sejarah seperti apa gitu yang ditampilkan di novel ini gitu ya. Yang pasti yang menarik itu bahwa sejarah dalam novel ini tidak sama dengan sejarah yang ada dalam buku sejarah kayak gitu. Karena novel ini memotret sangat kecil-kecil pengalaman, perasaan orang yang belum tentu bisa dipotret buku sejarah. Perasaan petani, perasaan tokoh utamanya. Tokoh utamanya itu bernama Seto Dewo, itu diambil dari Baladewa gitu, sedikit gitu karakternya juga sama di apa namanya lakon Baratayuda gitu ya. Jadi Seto Dewo ini anak dari letnan di Kenil dan ibunya itu orang Belanda. Jadi dia sangat pro Belanda kayak gitu. Dia orang Indo yang kemudian juga jadi tentara Kenil yang sangat pro Belanda. Dan dari posisi protagonis yang di antara ini kayak gitu, sejarah punya dipersepsi secara berbeda kayak gitu. Juga ada petani, ada tentu saja ada Sultan Syahrir juga di situ jadi tokohnya kayak gitu. Ada orang Belanda totok istilahnya kayak gitu ya. Ada Larasati, pacarnya yang pro kemerdekaan kayak gitu. Jadi cerita sejarah dari orang per orang yang sangat partikular mungkin menghadirkan sejarah yang dalam persepsi yang berbeda dengan sejarah dominan. Jadi nggak hitam putih kayak gitu. Jadi memang banyak sekali penelitian. Salah satunya itu saya kutip di sini penelitiannya Mas Anugrah Bayu di Tengara
tulisannya bagus sekali tentang burung-burung manyar. Jadi Mas Anugrah Bayu menggarisbawahi banyak pendapat para peneliti sebelumnya gitu ya. Ada Pamela Allen, ada Ateu yang mengatakan bahwa ini memang burung-burung manyar yang ditulis Romo Mangun itu berusaha melawan pemalsuan dan pemitosan sejarah. Jadi pada zaman Orde Baru itu seolah-olah semua masyarakat Indonesia itu pro dengan revolusi. Jadi nasionalisme penuh kayak gitu yang hingar-bingar yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, itu bagian dari pemitosan sejarah. Jadi sejarah itu seperti mitos, jauh dari kenyataannya. Karena kenyataannya banyak rakyat yang mungkin lebih nyaman di era Belanda, kemudian Jepang masuk jadi berantakan. Jepang keluar masa revolusi lebih berantakan lagi karena Indonesia miskin, kacau ekonominya. Jadi suara-suara yang lebih beragam itu nggak kelihatan dalam sejarah yang dominan kayak gitu, yang bahwa Indonesia melawan penjajah titik kayak gitu. Padahal ada masa-masa persimpangan yang sangat sulit kayak gitu. Jadi ada istilahnya itu menggembosi heroisme revolusi. Jadi revolusi di mana sangat heroik semua perilaku masyarakat itu tidak dalam burung-burung manyar itu nggak begitu gitu. Ada masyarakat yang menderita dengan perang revolusi juga gitu. Artinya sejarah yang sangat hitam putih, yang sangat melawan sepenuhnya itu kehilangan cerita-cerita spesifiknya, itu jadi mitos gitu yang enggak mempedulikan narasi-narasi kecil kayak gitu. Jadi Mangun Wijaya dengan novel Burung-Burung Manyar itu menceritakan bagaimana kesulitan Teto, anak blasteran Letnan Neil dan Ibu Belanda ketika menghadapi keruntuhan Belanda. Jepang datang menculik ayahnya, ibunya harus jadi gundik Jepang. Jadi dia yang tadinya pro Belanda menjadi sangat benci Jepang, yang hidupnya tadinya berkecukupan menjadi lontang-lantung. Dia jatuh cinta dengan perempuan yang sangat pro republik yang tidak bisa dia dapatkan. Jadi sebagai seorang Teto yang Mangun Wijaya itu mengatakan kenyataan yang lebih kompleks gitu daripada sekedar orang Indonesia harus melawan penjajah gitu. Saya membayangkan juga kalau saya dalam posisi Teto juga pasti keluarga saya yang sudah terbina begini, ibu saya orang Belanda, papa saya orang Indonesia tapi pro Belanda, ya kan tidak mungkin terus tiba-tiba saya sangat membenci keluarga saya sendiri kayak gitu. Jadi Romo Mangun sangat melihat ke detil-detil peristiwa yang sejarah tidak katakan kayak gitu. Jadi dan sebagai novel sejarah bagusnya beliau tidak mengatakan A, B, C, D tapi menunjukkan. Jadi kalau kesulitan emosional, perasaan di antara kayak gitu ya, ke kontradiksi-kontradiksi gitu, mungkin ambigu, jadi antara sayang dan benci kayak gitu itu ditunjukkan sehingga kita kayak bisa merasakan kayak gitu. Oh, begitu kayak gitu. Nah, kira-kira itu di bagian sejarah. Nah, ini contoh kutipan seorang petani namanya Pak Trunya yang berharap setelah Jepang itu Belanda datang lagi. Nah, dia mengatakan bahwa terus terang saja dalam hati Pak Trunya tidak berkeberatan Belanda datang lagi mengganti Jepang, asal ia dapat menanam padi dengan tenang dan anak-anaknya bisa berpakaian dan bersekolah. Indonesia merdeka juga boleh. Walaupun seandainya boleh pilih, lubuk hati Pak Trunya memilih Belanda saja. Mereka orang-orang yang pandai dan walaupun sering kasar dan biadab, tetapi dapat diandalkan. Kalau ada pencuri padi atau sapi kerbau hilang, si maling tengik mesti tertangkap. Kalau ada pencuri sepeda, lalu resisir dan polisi datang, tanggung sepeda itu pasti tertemu lagi. Entah di Salah atau Magelang, tetapi pasti pulang. Tentu saja kalau kita ngelihat ini kayak, kok bisa dia pro penjajah kayak gitu. Tapi cara Romo Mangun menyajikan kenyataan yang lain, itu menurut saya cara beliau menjadi tidak otoriter, menyajikan sejarah. Jadi tidak politis, hanya boleh satu kenyataan kayak gitu. Beliau memungkinkan
dua gagasan atau lebih gagasan tentang kondisi saat itu muncul kayak gitu. Jadi sangat menarik pada aspek ini kayak gitu ya. Nah, yang kedua yang paling banyak dibahas itu juga tentang identitasnya Teto. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Teto itu kayak anti-hero, anti-republik. Jadi saya waktu baca novel ini awal-awal juga nggak nyaman. Kok bisa ya hero-nya malah tentara Belanda kayak gitu. Jadi yang benci banget sama penjajahan. Sementara novel-novel lain kan sangat pro dengan benci banget benci gitu sama Indonesia gitu, tentara revolusi kayak gitu. Agak sulit menerima awalnya gitu, tapi lama-lama ini sangat menarik novelnya. Bagaimana bisa Romo Mangun yang jelas-jelas membela orang-orang tertindas kayak gitu, itu mencoba melihat point of view yang berbeda kayak gitu melalui Teto. Jadi tadi sudah saya sampaikan Teto itu Indo gitu ya, ibunya orang Belanda, dan Teto ini kalau di Perang Baratayuda itu ya seperti Baladewa gitu yang harus membela Kurawa, walaupun dia adalah saudaraan juga dengan Pandawa. Jadi situasi di persimpangan ini itu menurut saya sangat menarik untuk dilihat karena sebenci-bencinya dia dengan Indonesia, ada juga cintanya sama Indonesia di karakter Teto. Jadi yang menarik itu karakter dia di persimpangan dan karakter dia yang bergerak kayak gitu. Itu dalam tanda kutip sangat manusiawi gitu ya. Jadi di akhir kan Teto sangat nasionalis kayak gitu. Jadi dia bekerja di eh, institusi migas, kemudian dia menghadapi bosnya yang korup dan sebagainya, dan dia merasa dia harus melawan itu. Jadi karakternya itu sangat natural, bergerak kayak gitu, dari yang tadinya sangat tidak suka revolusi, kemudian dia melewati masa itu, memahami, dan kemudian dia sangat mencintai negerinya gitu. Jadi bukan yang hitam putih, tapi menurut saya ini sangat menarik kayak gitu, Teto gitu ya. Dan tidak dipaksakan gitu dari awal sampai akhir bagaimana dia berubah kayak gitu. Dan yang menarik itu tadi ya, ketika belum ada yang membahas tentang pemerintahan Orde Baru yang korup, sebetulnya Romo Mangun salah satu yang pertama membicarakan itu di Burung-Burung Manyar gitu. Jadi menarik. Nah, ini identitas di persimpangan, terus karakter yang terus bergerak itu juga kelebihan dari novel ini kayak gitu. Nah, ini quote lagi ya. Jadi bagaimana dia sangat benci ketika Jepang datang gitu ya. Dan semakin bencilah seluruh jiwaku pada segala yang berbau Jepang. Termasuk itu pengkhianat-pengkhianat Soekarno-Hatta. Dan seluruh bangsa yang disebut Indonesia yang membongkok-bongkok pada Jepang dan berteriak-teriak di alun-alun oleh hasutan Soekarno. Inggris kita linggis, Amerika kita seterik, kadai, Nippon banzai. Sejak itu aku bersumpah untuk mengikuti jejak Papi. Menjadi knil, membebaskan negeri yang indah ini dengan rakyatnya yang bodoh, pengecut tetapi baik hati itu. Segala orang di kolong jembatan dan mental-mental serba kampungan dari hasutan dan pengaruh jahat yang menyebut diri nasionalis, tetapi mendukung bandit-bandit yang membuat mamiku menjadi gundik. Jadi sangat jujur di sini karena dia tidak suka ketika Jepang datang dan para republikan ini kan pertama-tama menerima janji manis Jepang kayak gitu. Nah, oleh karena itu Teto sangat benci dengan republikan maksudnya dengan tentara-tentara revolusi pembebasan ini, tokoh-tokohnya karena pro dengan Jepang itu bersatu gitu. Sementara Jepang ini mengambil ibunya Teto jadi gundik kayak gitu. Jadi kebenciannya sangat-sangat pribadi kayak gitu. Dan saya tidak bilang wajar ya, tapi saya membayangkan ya siapa tidak benci dengan orang yang menghancurkan keluarganya kayak gitu ya. Jadi sangat Romo Mangun tidak mau mengeneralisasi kayak gitu ya. Mengeneralisasi bahwa di kasus Teto juga ada kesedihan, ada harga yang harus dibayar dari sebuah revolusi kayak gitu. Ada yang harus dikorbankan. Jadi di salah satu kutipan nanti saya tunjukkan juga itu banyak yang menderita sebagai pengorbanan atas kemerdekaan kayak gitu. Nah, ini contoh yang cukup menarik yang kita tidak temukan di buku sejarah gitu ya. Zaman merdeka ini sulit sekali. Dulu jelas siapa lurah, siapa asisten, wedana, dan pel polisi atau tentara jelaslah sudah.
di mana mereka tinggal, dapat atau tidak dapat minta tolong apa atau apa, selalulah dibereskan, asal tidak bohong dan ada bukti-buktinya. Tetapi sekarang bahkan anak-anak pun bergolok dan berbaris dengan bambu runcing seperti garong saja. Lalu setoran-setoran untuk dapur umum, sebetulnya semua ikhlas saja. Ini untuk anak-anakmu sendiri yang berjuang. Akan tetapi justru bikin repot saja beliau-beliau yang disebut anak-anakmu itu. Tidak tahu sopan santun dan kerjanya cuma keluyuran saja membawa bedil, golok, dan minta teh manis, minta singkong, minta dilayani seperti ndoro-ndoro. Jadi memang komentarnya sangat kecil-kecil gitu ya. Jadi pengorbanan perasaan ini atau situasi yang kacau ini kan kurang tergambar di buku-buku sejarah kayak gitu, bahwa tentu saja pada akhirnya kita harus melihat ini sebagai bukan Romo Mangun pro penjajahan, tapi justru beliau mau menunjukkan fakta-fakta atau cerita-cerita kecil yang seringkali terlupakan, yang justru menurut saya ini bagian dari pengorbanan, bahwa kemerdekaan itu ongkosnya sangat besar di masyarakat kecil karena mereka harus menyerahkan apa yang mereka punya untuk mendukung itu, dan seringkali kemerdekaan itu terletak pada figur-figur besar kayak gitu. Yang kecil-kecil kita nggak tahu ceritanya gimana kayak gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang kemudian kedua itu bahasa ya. Tadi kan saya sudah sebut berulang kali, jadi bahasanya itu nyeleneh. Mangun Wijayan itu bahasanya nyeleneh, sehari-hari sedikit kasar, humoristis, syarat kiasan, kayak gitu. Satir, dan bahkan bahasa jurnalistik. Tadi juga sudah saya baca kan agak membingungkan gitu bahasanya. Beruntun kayak bak peluru gitu ya, yang gemar dimuntahkan pistol Teto atau Leo gitu. Namanya kan Seto Dewo, kemudian dipanggil Teto, dipanggil Leo waktu sudah dewasa. Jadi bahasanya tuh urut-urut beruntun banget sama sehari-hari, kadang-kadang kasar gitu. Nah, ini misalnya ketika Teto memuji ayahnya gitu ya. Tegak dia di samping para perwira Belanda yang menjulang tinggi. Sempurna dah. Asal jangan melihat wajah beliau. Benar-benar jowo deh. Jowo banget kayak gitu. Kayak penyapu pupuk andong dari Gemeente gitu. Yang tiap hari membersihkan aspal-aspal kerajaan dengan sapu bertongkat panjang. Srek-srek, siu-siu, srek-srek. Jadi dia juga nggak takut membicarakan bapaknya dengan ejekan kayak gitu ya. Kalau berdiri tinggi sih, tapi nggak usah lihat wajahnya kayak gitulah. Dan bahasanya itu sangat kayak bahasa sehari-hari gitu. Makanya saya juga waktu baca kayak agak bingung gitu. Ini apa gitu? Oh, campur-campur kayak gitu ya. Jadi itu bahasanya juga khas. Tidak menggunakan bahasa yang tinggi, ndaki-ndaki kayak gitu. Dan yang kemudian menarik, sudut pandangnya ganti-ganti. Jadi ini juga bisa menunjukkan apa ya? Nggak otoriter gitu, hanya dari satu sudut pandang aja. Jadi suara A bicara, suara B bicara, suara D bicara, tokoh-tokoh bisa bicara. Terus sering banget ironi gitu. Jadi gimana Mas? Sudah habis ya waktunya? Oh, belum. Lanjut Mbak, itu saya nanti mau Oh, oke. Iya, oke. Satu slide lagi kok. Enggak. Silahkan tadi Mbak Adi semangat mau nanya aja supaya nggak diambil slotnya. Tapi silakan. Tenang Mas gitu. Bisa lanjut kayak gitu. Jadi sangat self irony gitu ya. Maksudnya dia nggak takut, dia ngomentarin orang, dia juga ngomentarin dirinya sendiri gitu. Penuh dengan anekdot. Anekdot itu juga tanda refleksivitas yang tinggi gitu ya. Jadi ya dia juga melihat dirinya tidak dalam situasi yang sempurna. Dan yang menarik lagi cerita wayang ya. Jadi tokoh-tokohnya itu diambil sepadan dengan karakter-karakter wayang kayak Larasati, dirinya sendiri, dan di novel-novel yang lain bahkan dia sering banget menyimbolkan peristiwa itu dengan merujukan ke misalnya ya Perang Baratayuda gitu ya, bagaimana Kurawa dan Pandawa itu tidak serta-merta bermusuhan, mereka juga sebetulnya bersaudara, dalam dirinya saling cinta. Itu juga menunjukkan, menggambarkan situasi Teto dan kesulitannya terhadap perubahan-perubahan zaman itu. Alam, jadi banyak banget alegori alam, jadi sangat 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 lokal kayak gitu. Jadi pakai nama burung-burung, pakai alegori
burung paling sering ya, hewan-hewan kayak gitu. Sangat lokal, bahasa daerahnya juga banyak. Nah, jadi dari strategi literer ini saya rasa memang arahnya sama. Jadi Romo Mangun itu mau menentang yang generalisasi, yang terlalu tunggal suaranya. Jadi melalui burung-burung manyar itu beliau mau melihat sejarah melalui suara yang lebih kecil-kecil, yang berbeda, yang lebih beragam, dan beliau menunjukkan dengan sangat detail. Jadi kita kalau lihat burung-burung manyar itu bisa melihat gambaran yang lebih komplit tentang perang, tentang kemerdekaan, tentang pergeseran kekuasaan kayak gitu. Jadi itu sangat istilahnya tuh penuh refleksi dan demokratisasi kalau saya bisa bilang sih. Jadi karena semua orang bisa bicara di sini kayak gitu. Jadi dengan gagasannya sendiri-sendiri kayak gitu, dan kita harus memberi ruang juga gitu. Nah, namun demikian, meskipun tokohnya anti-hero, anggota KNIL, apa maksudnya beliau pro penjajahan, itu jelas tidak kayak gitu. Yang justru kita lihat itu beliau sangat humanis dan sangat pro dengan kebebasan. Artinya apa? Artinya pertama, kalau sejarah itu terlalu dominan, terlalu dikuasai oleh orang yang memimpin kala itu dan meminggirkan sejarah-sejarah yang lebih kecil, itu yang mau beliau kritik. Jadi bukan masalah beliau pro KNIL atau apa, enggak, tapi bahwa kita jangan mengglorifikasi satu sejarah yang kelihatannya utuh terus menghilangkan kenyataan pahit gitu ya, atau pengorbanan-pengorbanan kecil dari orang-orang di sekitar. Jadi memang kritik atas sejarah yang sangat formal dan dominan kala itu kayak gitu. Juga kritik pada heroisme atau nasionalisme yang sangat sempit kayak gitu. Jadi semua harus pro revolusi kayak gitu. Eh, Mereka tidak melihat bahwa dalam tindakan-tindakan revolusioner itu juga banyak sekali korban kayak gitu ya. Tindakan membebaskan diri itu juga juga mengancam humanisme. Jadi ada satu kalimat di sini ya. eh, ini menurut saya sangat penting gitu ya untuk melihat penjabaran itu. Jadi apa beda tentara dengan gerombolan bandit? Apa beda seni kesatria dan nafsu membunuh? Apa perbedaan pahlawan kemerdekaan yang gugur dan serdadu penjajah yang mampus? Jadi di dua belah pihak itu juga ada korban kayak gitu ya. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa eh, ini eh, melalui burung-burung manyar, Romo Mangun itu mau melihat makna humanisme yang lebih luas kayak gitu, yang lebih dalam gitu, bahwa kamu mau di posisi pejuang maupun kamu di posisi penjajah, kamu bisa saja jadi korban kayak gitu, kamu bisa saja terbunuh kayak gitu. Jadi humanisme itu dilihat lebih kontekstual, lebih kecil, misalnya dalam konteks keluarga, mencintai keluarga, membela keluarga, dalam konteks pekerjaan kayak gitu. Misalnya petani yang lebih senang masa eh, zaman Belanda karena lebih tertib, atau ya misalnya sering banget ada meme di sini penak zaman kuto kayak gitu kan, itu bagian dari yang lebih partikular gitu. Jadi beda-beda setiap orang cara pandangnya. Jadi humanisme yang di apa ya dibawa oleh Romo Mangun itu lebih ke yang apa ya, mempertimbangkan kekhususan setiap cerita kayak gitu, setiap kondisi, bukan mengeneralisasi satu yang besar kayak gitu. Dan itu justru saya sepakat ya. Jadi eh, belum lama, kayaknya 3 bulan yang lalu ya Mas Pradana, yang sama Mbak Ati juga saya bahas tentang Pram di perburuan kayak gitu. Nah itu juga sama, Pram itu tokoh akhirnya itu nggak bahagia ketika Indonesia merdeka. Hardo di perburuan itu waktu Indonesia merdeka tuh dia malah jalan menjauh. Padahal semua orang hingar-bingar. Karena apa? Karena kemerdekaan itu belum tentu menjamin kemerdekaan individu, kemerdekaan jiwa seseorang. Bisa saja itu kemudian ternyata pemerintahan yang baru juga melakukan hal yang sama. Artinya nasionalisme, kebebasan itu tidak bisa diperoleh
hanya dengan perpindahan politik satu ke yang berikutnya kayak gitu. Jadi harus lebih dalam dari itu. Dan itu terbukti ketika Teto memasuki masa Orde Baru tahun 70-an gitu, dia kerja dan dia mengalami lagi ancaman terhadap kebebasan dia karena bos-bos dia di industri migas itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Itu persis banget. Jadi ini pada akhirnya Romo Mangun itu mau bicara bahwa tanah air itu artinya di mana ada cinta, kedekatan hati, di mana tidak ada manusia menginjak manusia lain. Jadi intinya itu lebih dari sekedar kita terbebas dari penjajahan, tapi diri kita sebagai manusia pun ya terbebas dari injakan manusia lain. Jadi itu melampaui sekedar perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang sampai Indonesia merdeka. Buktinya di novel ini juga dia sangat mengkritik ketika Indonesia merdeka masih aja ada manusia lain yang menginjak dia. Dan gagasan ini juga tampak di beberapa novel sejarah lainnya, misalnya novelnya Pram yang perburuan gitu. Ditulis di tahun-tahun yang agak beda sih, tapi mirip lah. Nah, jadi menurut saya semoga ini aja sih paparannya gitu. Jadi kalau yang sudah baca Burung-Burung Manyar, silakan kalau misalnya punya pendapat berbeda kita bisa berdiskusi. Kalau yang belum baca, mungkin ini bisa jadi pemantik itu untuk baca gitu ya selanjutnya gitu. Sekian aja dari saya Mbak Ati dan teman-teman sekalian. Mari kita berdiskusi aja deh. Terima kasih. Kasih Waduh, Mbak. terima kasih banget Mbak Aida. Ini saya sudah membaca, tapi tambahan latar belakang Romo Mangun ini benar-benar membuat kita seperti mengenal seperti dia ada sekarang berbicara dengan Iya, kita. Saya banyak sekali komentar dan pertanyaan untuk Mbak Aida, tapi Mas Adi dan Mbak Juin yang sudah menunggu, silahkan bertanya. Makasih Mbak Ati, makasih Mbak Aida. Yang pertama, sebagai sesama lulusan Jerman dengan Romo Mangun, eh, saya Oh, penasaran aja, apakah kritik tajam Romo Mangun pada fasisme Jepang itu terkait dengan konteks Romo Mangun yang kuliah di Jerman pasca Nazi, Mbak. Terus yang kedua, ini kalau dibilang tadi Romo Mangun bahasanya apa yang sehari-hari gitu ya. Saya membayangkan Romo Mangun itu termasuk angkatan 45 kan. Dia seumuran dengan Hairil ya, yang memang mendekonstruksi bahasa balai pustaka kan Mbak gitu, yang apa yang what so called as Melayu tinggi gitu Mbak. benar-benar. Itu kan, itu apakah bisa dibaca dalam konteks itu. Terus yang ketiga, saya penasaran Mbak, saya tidak menemukan Romo Mangun menyebutkan serangan umum 1 Maret dan peristiwa 65 di Oh, Burung-Burung Manyar. Jadi apa yang mau aneh ya dikatakan Romo gitu. Mangun tentang apa yang tidak diucapkannya gitu di situ Mbak. Oke. Terima kasih Mbak. Langsung aja Mbak Ati. Langsung aja ya Ya, nanti ya, ya, satu-satu. langsung. Kalau yang pertama, terus terang Mas Adi saya tidak mendalami secara spesifik ya. Eh, bagaimana Romo Mangun diaken gitu ya. Tapi yang pasti dia itu 7 tahun di situ. Artinya dan beliau kuliah kalau nggak salah itu tahun 60-an kali ya. Ya memang pasca 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 Perang Dunia II gitu. Artinya mungkin sekali ini hypothetical ya. Nanti kalau ada informasi yang lebih valid menambahkan. Ya mungkin sekali beliau kuliah di saat memang Jerman sendiri mengalami mati-matian efek dari fasisme kayak gitu ya. Jadi pasti itu sangat berpengaruh. Apalagi yaitu tadi memang jalur keromuan beliau juga pasti sangat berpengaruh terhadap itu. Itu yang pertama. Jadi saya bisa mengatakan sangat besar pasti pengaruhnya. Tapi ini argumentatif kayak gitu. Saya nggak punya data yang saya tahu beliau kuliah sekitar 6 sampai 7 tahun. Itu cukup lama menurut saya kayak gitu ya. Di Jerman jadi langsung atau tidak langsung pasti itu sangat mempengaruhi. Yang kedua saya sangat sepakat bahwa meskipun ini novel ditulis tahun 80-an ya Mas. Jadi tapi kan Romo Mangun itu udah menulis sejak 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 lama gitu sebelumnya gitu. Ada novel-novel sebelumnya. Jadi pengaruh itu pasti besar gitu. Pengaruh terhadap upaya melawan
yang terlalu kaku gitu ya. Terlalu kaku, dan tahun 80-an itu kan juga mulai ada ini Mas. Kalau di ranah puisi itu ada puisi beling, ada puisi main-main kayak gitu. Jadi memang di masa itu tuh masa sastra Indonesia eksperimental juga cukup kuat kayak gitu. Jadi di elemen lain kita mulai kenal Sutarji kayak gitu yang sangat bermain-main dengan bahasa. Jadi saya sepakat dengan Mas Adi, itu pasti pengaruh itu besar. Dan yang ketiga, mengapa serangan umum 1 Maret dan 65 nggak ada? Mungkin itu perkara sensor kali ya. Gitu. Ini juga kita perlu perlu apa namanya? Mohon maaf gitu, saya belum punya informasi yang valid, jadi saya nggak mau kira-kira. Tapi 80-an kan juga kencang banget tuh. Maksudnya sensor terhadap karya sastra kayak gitu. Mungkin itu perkara itu ya. Nah, beliau punya edisi revisi, Mas. Sayangnya saya belum baca kayak gitu. Yang direvisi itu yang bagian mana kayak gitu. Jadi Burung-Burung Manyar itu ada edisi revisinya kalau tidak salah. Nah, coba kita lihat ya. Nah, apakah itu ideologis atau enggak gitu, tidak menyertakan itu, mungkin ada kaitannya dengan sensor. Tapi mohon maaf, itu lagi-lagi ini argumen gitu ya, karena tahun 80 itu gila-gilaan. Di tahun itu juga Ahmad Tohari tidak berapa lama setelahnya menerbitkan Rongeng Duku Paruk, atau malah sudah edisi pertama, itu pertama, kedua, ketiga itu, wah itu disensor habis-habisan. Rongeng Duku Paruk yang satu-satu itu loh, trilogi, itu nggak bisa Gramedia menerbitkan dengan versi yang kita bisa baca sekarang. Jadi yang sekarang kita baca itu versi utuh, yang sudah dikembalikan bagian-bagian 65-nya. Kayak gitu. Nah, sebelumnya ketika masih terbit sendiri-sendiri, Jentera Biang Lala, Lintang Kemukus Dini Hari, itu nggak bisa sama sekali di-delete. Jadi saya pikir itu ada hubungannya. Gitu Mas Adi, gitu. Nanti kita cari ya. Saya juga penasaran tuh, menarik juga gitu untuk melihat apa itu semata-mata sensor, apa itu ideologis. Nah, kita nggak ngerti gitu ya. Eh, Kayak gitu dulu sih jawaban dari saya, Mas Adi. Oke, makasih Mbak. Makasih Semoga Mbak ini Aida. ya. Mbak Juin, silahkan. Ya, terima kasih Ati. Selamat, salam kenal Mbak Ramadia. Salam kenal, Mbak. Sebenarnya saya mau menanyakan pendapatnya Mbak Ramadia. Kalau kita lihat buku Burung-Burung Manyar, sebenarnya kan ada dua. Romo Mangun kan kurang lebih seperti para Romo-Romo lainnya, Romo Sindu. Itu kan Iya, kalau menulis pasti ada maksud di baliknya kan. betul, betul, Nah, betul. saya yakin seperti ikan-ikan hiu Idohoma, Ya, Romo Mangun pasti punya sindiran terhadap yang hendak dia tulis. Dalam tangkapan saya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mbak. Kalau kita lihat kan tokoh karakternya cuma 2 orang kan, Teto sama Ati. Ati. Mm-mm. Ati itu ideologis banget kan. Betul, betul. Teto memang dia oke waktu itu dia sebel sama apa ya karena dia didikan Belanda dan semua. Tapi ketika dalam perjalanan waktu Teto itu menjadi Orde Baru. Betul. Sementara Ati dia tetap menjadi seorang Indonesia yang dicita-citakan waktu kita merdeka. Mhm. Nah, kira-kira menurut Mbak Ramadia, apakah benar penangkapan saya ini, atau sebenarnya, dan juga mungkin itu cara Romo Mangun untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Orde Baru yang melenceng dari cita-cita kemerdekaan. Cuma itu aja sih, Mbak. Makasih. Oke. Tapi Terima kasih, Mbak. terlepas dari itu, perjalanan batinnya yang dia keluarkan tuh hebat sih, Romo Iya, Mangun. siap. Itu Saya aja. sepakat. Gitu. Terima kasih, Mbak Jui. Saya pikir itu interpretasi yang sangat menarik ya. Jadi ada yang tetap gitu ya, teguh gitu ya, teguh dengan cita-cita, terus ada yang mengalir gitu ya, seperti air kayak gitu. Dan saya rasa memang dalam Teto dan Ati itu mencerminkan menyimbolkan dua gagasan yang sangat berbeda dalam menghadapi apa namanya situasi kayak gitu ya. Teto itu kan sangat sangat ya itu sangat sangat berubah gitu, sangat karakter yang berkembang, karakter yang mengalami banyak pergulatan karena memang kenyataannya dia berada di situasi yang dia wajar bergulat gitu. Sementara Ati itu memang penuh kayak gitu dari awal itu pro Iya, kemerdekaan gitu. Saya pikir dalam konteks bahwa ini menyimbolkan dua gagasan ideologi yang berbeda atau dua posisi yang berbeda itu sudah pasti. Oleh karena itu kan, dan dua ini tidak bisa bersatu. betul.
Betul. Kan di akhir ini apa namanya, Enggak ya menikah kan? bertepuk sebelah Ati tangan menikah. kasih tak Iya, sampai kayak gitu. iya. Ati menikah kan? Menikah dengan yang lain kayak Iya, gitu. Dan itu juga menyimbolkan sesuatu. Saya sepakat sih dengan Mbak Jui. Jadi jangan-jangan dua cita-cita ini mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Saya tidak tahu jika kita melihat artis sebagai apa ya, potret keidealan, jangan-jangan memang ini tuh tidak bisa dinegosiasikan. Jadi Teto pun nggak bisa mendekati dia kayak gitu. Artinya itu iya. ada di satu sisi kayak gitu. Itu bisa dilihat seperti itu, Mbak. Saya juga jadi menarik itu pandangannya kayak gitu. Tapi eh, bahwa Romo Mangun menyodorkan dua-duanya kan itu sangat menarik. Iya. Bahwa penulis itu bukan hakim gitu ya, yang meskipun ada tujuannya itu pasti tidak sekadar memenangkan satu gagasan over atau di depan gagasan yang lain kayak gitu, tapi karya sastra itu bisa jadi memotret sesuatu yang sangat detil sehingga yang tidak tergambarkan di media yang lain itu bisa tergambarkan di sini. Jadi bagaimana pertarungan dua gagasan ini ada dan bagaimana mereka berkelindan itu menurut saya sudah sebuah motivasi sendiri gitu dari Romo Mangun kayak gitu. Jadi beliau mau menunjukkan gitu dengan sangat sangat detil gitu, dengan sangat dalam bagaimana ada dua nih sikap yang berbeda terhadap Indonesia kayak gitu. Saya pikir itu sih Mbak. Saya sepakat dengan pandangannya Mbak Jui gitu. Sangat menarik ya kalau melihat Iya. itu sebagai simbolisasi kayak gitu. Tapi udah nggak jadi tapi deh. Cuma boleh satu. Itu aja sih. Nanti aku balik Makasih lagi. Mbak, makasih Mbak. Makasih, Nanti makasih Mbak Ramadia. boleh balik lagi kalau tidak ada pertanyaan. Iya, Silakan terima Mbak. kasih. Yuk, Mbak Nila silakan. Mbak Masih Nila masih Di mute. mute. masih mute. Oh salah pencet, malah videonya yang di. Kasih, mudah-mudahan suaranya cukup jelas dan mohon maaf latar belakangnya agak rame karena agak jauh dari Jakarta. Saya sebenarnya lagi agak jauh, tapi saya bela-belain ikut acara kali ini udah berbulan-bulan absen nih, minta maaf sama Lili dan teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa ada dorongan membaca dan hanya diselesaikan tadi di pesawat 3,5 jam. Wow. Saya selesai buku ini karena memang nggak ada waktu sama sekali kebetulan bulan-bulan ini. Tapi saya terima kasih sama Kutu Buku disuruh baca ini karena saya pernah baca buku ini lama sekali waktu saya mahasiswa tahun 81. Tapi nggak selesai, jadi udah lupa juga. Nah, satu yang saya mau tanya sama Mbak Ramaida, kan meneliti karya-karyanya Romo Mangun, dan kalau lihat tadi dari sekian banyak karyanya, beliau selalu banyak memakai juga pewayangan ya, tokoh pewayangan. Dan waktu saya tertariknya buku ini saya selesaikan bisa selesai, karena saya suka wayang dari kecil. Jadi apa yang disampaikan di depan tuh sebenarnya bagi yang ngerti wayang mungkin langsung bisa nangkep ya. Karena emang ini tokoh yang antagonis gitu sebetulnya. Jadi kalau yang tahu siapa Baladewa dan dia terpaksa memang membantu Kurawa, ya bukan berarti jahat, ya memang ya. Dan itu sebenarnya di halaman depan aja kita udah selesai, udah mengatakan ya di buku ini untuk mengatakan suatu tadi antagonis ya, kayak karena terpaksa harus membantu Kurawa. Padahal kan dia satu darah sama Pandawa ya, seperti hal-hal itulah. Tapi di sini juga ada menarik tokoh Larasati. Di sini juga ada tokoh Seto yang dia lawannya dari Kresna. Kan Narayana Kresna itu kan suka orang bilang dia baik, jadi penasehat dari Pandawa, jadi kan wow gitu ya, sangat ideal kan dia Batara Wisnu ya, Wisnu kan itu ideal. Sementara Seto tuh banyak sekali nggak dibicarakan dan dibilang dia putih semua, dan Seto Romo Mangun tuh kan putih ya. Ya itu Seto dia gitu sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kenapa saya jadi tertarik baca sampai habis karena wah ini dia kayaknya mau kasih tahu sesuatu. Mungkin bagi yang seneng wayang jadi langsung udah tahu nih pasti nih ada hal antagonis yang dia mau keluarkan. Tapi satu nih Mbak yang aku mau nanya. Tapi ada dua nih. Sebenarnya ini bener ceritanya Romo Mangun gak sih? Dia ngalamin kayak gini gak sih sama Ati ya? Karena terus terang aja intens banget ya. Dan sedih gitu ya, ada rasa sedih tapi ada rasa nggak tahu, saya sampai selesai aja baca
mungkin 3,5 jam di pesawat ditambah di jalan saya 3 jam karena saya harus keluar kota dari satu ibu kota. Jadi saya 6 jam saya selesai. Dan saya mengatakan buku ini luar biasa, Mbak. Susah saya jelasin ya. Tapi benar tadi semua yang diceritain mengangkat tadi yang kecil-kecil, yang anti heroisme dan semuanya itu saya bisa rasain banget, humanis banget. Tapi kan saya pasti penasaran, kok detail banget ya? Jangan-jangan ini ceritanya Romo Mangun sendiri nih yang nggak kesampaian ya. Terus karena kalau lihat umurnya juga, tahunnya kan lihat kalau dilihat semuanya karena Romo Mangun umurnya lebih tua dari ibu saya kan. Dan saya dengar banyak cerita revolusi itu dari ibu saya. Dan saya terus terang mungkin terpaksa agak sombong membanggakan ke teman-teman nyuwun sewu minta maaf. Kan ada nama kakek saya ternyata di buku ini di halaman 123. Dan saya kaget gitu karena ternyata Romo Mangun dari dia begitu tidak sukanya dengan Bung Karno karena Bung Karno kan heroik banget ya. Makanya beliau suka Sultan Syahrir karena Sultan Syahrir memang caranya begitu gitu ya. Kan tipe-tipenya beda ya. Mungkin beliau juga akan suka Tan Malaka saya rasa. Nah, tapi beliau sebut sesuatu yang saya langsung terharu di halaman 123. Ternyata dia mengatakan dia kagum, dia benci sama para revolusioner yang dia bilang bandit-bandit juga atau teroris, tapi dia bilang kakek saya tidak. Jadi dia bilang dia kagum sama kakek saya seorang gentleman. Mungkin bisa dibaca halaman 123 yang saya sampai rasanya aduh I wish saya bisa ketemu Romo Mangun bilang terima kasih bahwa beliau ya di halaman 123 ini mengatakan bahwa ini bukan ini kaum gentleman. Makanya pilot-pilot Inggris salut dengan mereka bisa menerbangkan mendaratkan di Kemayoran pesawat-pesawat itu yang pesawat tua itu ya dia dan di sini di footnote-nya nama kakek saya dan Adi Sucipto dan di sini saya punya fotonya kalau kapan-kapan teman-teman mau lihat foto kakek saya mendaratkan pesawat ini di Kemayoran dengan celana pendek celana kaki itu ada fotonya. Jadi itu yang saya kaget kok saya menemukan di buku ini. Jadi waktu saya tahun 81 baca buku ini mungkin nggak selesai. Saya mungkin baru masih di depan-depan ya. Saya masih mahasiswa kedokteran, nggak ada waktu juga untuk selesai baca. Jadi saya nggak nemukan di mana saya tahu kakek saya orangnya pendiam. No wonder Romo Mangun suka sama orang yang pendiam, Pak, menurut saya. Kakek saya tidak tipe orang yang kayak Bung Karno, walaupun dia kesayangannya Bung Karno, tangan kanannya, tapi kakek saya itu pendiam, ngutek orangnya. Jadi kalau dilihat kakek saya kayak Romo Mangun dalam hal agak Indo, putih, hidungnya mancung, mirip. Jadi kok dibilang. Terus kakek saya lulusan Breda. Kakek saya dulu kerja untuk tentu untuk tentara Belanda karena dia lulusan Breda kan dia perwira. Tapi sesudah itu Jepang masuk kan semua pindah ke Australia dan semua tapi kakek saya bergabung sama Republik. Jadi ini cerita benar-benar mungkin nanti satu saat bisa membaca memoir nenek saya benar-benar relate gitu loh. Mereka melihat anak-anak gondrong, luntang-lantung, bilang teriak merdeka, tapi ngerepotin orang tua. Ya kan ada tadi ya, ini apa sih ndoro-ndoro gitu ya. Itu mirip banget dan benar banyak sekali yang kawin dengan londo-londo yang tadi ibunya tadi ya. Ini sebenarnya cerita yang saya suka dengar dari nenek saya gitu. Jadi saya terima kasih sama Romo Mangun. Kok saya baru baca sekarang dapat kesempatan. Terima kasih untuk kutu buku ya sampai bisa selesai. Dan untuk Mbak Akmal, pertanyaan saya benar nggak sih ini sebenarnya ada true story-nya Romo Mangun? Terima kasih. Terima kasih Bu Nila, ceritanya juga sangat insightful ya, apalagi Ibu suka wayang kayak gitu. Saya sebagai generasi muda justru tahu wayang itu dari produk kedua gitu ya, dari novel, dari tulisan-tulisan yang mereproduksi cerita wayang kayak gitu. Nonton wayangnya udah jarang gitu. Waktu kecil nonton sih kadang-kadang, tapi nggak ngerti ceritanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Terima kasih sudah menambahkan itu dan saya sepakat ya. Jadi dalam ingatan saya sebetulnya itu sangat jelas bagaimana Romo Mangun itu
menyimbolkan ini sebagai tokoh ini. Itu untuk mempersiapkan kita melihat posisinya kayak gitu. Jadi untuk tahu bahwa oh ya pantas ini disimbolkan ini, itu justru mau kita supaya tahu Seto posisinya itu seperti apa kayak gitu. Jadi memang di berbagai tempat kan beliau selalu merujuk ke situ. Nah, apakah ini kisah nyatanya Romo Mangun? Saya pikir pasti beririsan dengan banyak kisah nyatanya beliau karena beliau sendiri itu pernah jadi tentara. Kayak gitu ya. Jadi pernah jadi tentara, jadi langsung di garis depan. Oleh karena itu beliau tahu persis kompleksitasnya gitu loh, tahu persis kekacauannya kayak gitu. Nah, kalau kisah cintanya saya nggak berani menebak-nebak Bu Nila. Mungkin juga gitu. Mungkin juga pernah mencintai gitu ya, walaupun kemudian memilih lebih besar mencintai Tuhan kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi, tapi yang pasti kalau sin-sin pertempuran di masa revolusi itu apa namanya Romo Mangun tahu persis itu pasti beririsan dengan pengalaman pribadi beliau karena beliau menjadi tentara di 2 periode yang berbeda. Jadi sebelum merdeka dan setelah merdeka. Jadi memang bukan setahun 2 tahun. Beliau emang join ketentaraan itu TKR juga join, sebelumnya juga join. Jadi di masa-masa yang berbeda pengalamannya pasti banyak di level itu. Nah, ya percintaannya mungkin pasti ada fakta-fakta batin juga ya. Nah, kita tinggal cari tahu nih siapa Larasati. Mungkin Bu Nila malah bisa cari tahu karena ada koneksinya, karena ada irisan sejarah dengan kakek gitu ya di dalamnya gitu. Saya kira itu sih. Terima kasih banyak masukannya Bu Nila dan ceritanya gitu. Nah, sekarang berarti kan bahwa ini novel sejarah yang menghidupkan kembali banyak peristiwa sejarah dengan yang kecil-kecil itu terbukti karena itu sudah diceritakan oleh Bu Nila bagaimana peristiwa dengan Pak Marsekal gitu ya, Suryo Darmo ya sebagai apa kakeknya Bu Nila itu juga ada di situ diceritakan. Artinya itu bisa di cross check. Nah, bedanya dengan catatan sejarah formal, catatan sejarah formal itu tidak menghidupkan sesuatu gitu. Dia tidak menghadirkan fakta batin, fakta emosional kayak gitu. Nah, kalau novel sejarah itu dia menghadirkan, menambahkan dimensi yang tidak ditemukan di catatan sejarah. Jadi dimensi yang sifatnya naratif, perasaan, mental kayak gitu. Jadi kelebihannya menurut saya membaca novel sejarah itu gitu. Terima kasih sekali lagi Iya, Mbak tapi terima atas kasih sekali juga gitu untuk apa tadi mengulasnya ya secara umum gitu sehingga mudah-mudahan buku ini lebih banyak lagi generasi muda yang baca dan apa mengharukannya karena Romo Mangun tuh dimensinya banyak banget ya. Walaupun memang gaya tulisannya laki banget. Mungkin kalau saya sebagai perempuan waktu baca ini nih bukunya maskulin banget. Ya kalau saya sebagai perempuan gitu baca ini maskulin banget, Iya, benar-benar tutur dari kacamata lelaki gitu ya. Tapi detail perasaan bingung kita tuh ada di mana itu Romo Mangun tuh ini banget apa sih bisa ngerti banget gitu ya. Nggak ada salah benar gitu. Yang benar tuh adalah jangan sampai kita menginjak kemanusiaan kan itu ya sebetulnya ya. Jadi dia intinya cuma itu aja. Nggak terserah kamu mau di kubu mana buktinya Pak Trunyan aja bilang lebih enak zaman Belanda ya teratur. Kalau udah maling juga ditangkap gampang gitu ya. Semuanya tuh kok kayak teratur dan itu saya juga dengar dari ya mungkin kakek saya, buyut saya yang kalau orang bilang oh berarti kamu pro Belanda dong. Ya kan zaman dulu belum merdeka apa yang dimaksud dengan Belanda gitu. Sementara mungkin sekarang kita melihat sendiri yang sudah merdeka saja kelakuannya kadang-kadang banyak mengatakan kayak VOC bahkan lebih dari VOC gitu ya. Jadi kalau Romo Mangun mungkin lihat hidup sampai hari ini pun mungkin bisa melihat bahwa ya betul kita harus meletakkan kemanusiaan di atas segala-galanya sebenarnya ya. Terima kasih ya udah mengulas bukunya Romo Mangun. Tadi ada satu buku tentang Amba ya, kalau salah kayak seperti Laksmi Pamuncak. Betapa anak-anak sekarang saya berharap apalagi kalau yang mengaku orang Jawa ya, mungkin ada baiknya mempelajari lagi pewayangan karena buku-buku tulisan yang bagus-bagus seperti Laksmi Pamuncak untuk Amba itu karena dia juga membaca kelihatan kuat mengenai hubungan Amba dan Bisma
Dan Romo Mangun lebih kuat lagi di sini ya, karena mungkin beliau udah sepuh. Jadi zaman dulu tuh emang pewayangan rata-rata anak Jawa kuat di pewayangan, dan simbolik Larasati itu sangat cocok. Itu kalau lihat di tulisannya ada kenapa nggak pergiwati, nanti ada ya, kenapa kawin sama Arjuna. Itu sebenarnya sindiran-sindiran gitu ya. Larasati karena selalu emang dia idealis, dia bukan anak ningrat, kan sebenarnya bukan ningrat, diangkat kan sebenarnya asli. Jadi Larasati makanya jiwanya lebih merdeka seperti Sri Kandi. Kan Sri Kandi Larasati pernah dengar ya. Jadi itu kayak Ati. Jadi Ati itu simbol perempuan yang berpikir merdeka, tapi dia harus punya idealnya siapa gitu. Harus ada panutannya gitu. Nah, itu di pewayangan tokoh Larasati itu seperti itu ya di Ati ini. Jadi mungkin mudah-mudahan anak-anak muda sekarang mau lagi baca wayang untuk filosofinya gitu loh, memperkaya filosofi. Jadi tidak hanya membaca buku filsafat dari barat. Terima kasih untuk kesempatannya, dan untuk Bu Moderator, maaf agak kelamaan. Terima kasih. Lain kali Mbak Nila jadi pembicara. Terima kasih untuk berbagi ceritanya Mbak Nila. Sebelum kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan raise hand. Tapi juga Mas Adi tadi katanya ada mau bertanya lagi. Sebelum itu aku mau berbagi sedikit. Setelah membaca ini, aku belajar banyak mengenai Knil ya, karena sebelumnya banyak teman-teman tadi saya bercerita sebelum mulai sesi ini bahwa banyak teman dari ibu saya yang dulu sekolah bareng pindah ke Belanda, tapi saya nggak pernah tahu tuh pindah kenapa, kok mau sih pindah ke Belanda. Dan sekarang baru tahu karena tidak pernah dicerita. Ibu saya juga nggak mau menceritakan gitu loh, kenapa mereka memilih pindah ke Belanda dan bagaimana perasaannya mereka mungkin waktu di Belanda dianggap sebagai pengkhianat atau bagaimana. Tapi sekarang saya baru mempelajarinya, baru tahu, baru ada yang membicarakan. Juga mengenai Syahrir, selalu yang dibicarakan kan Soekarno-Hatta ya, tapi Syahrir kita tahu. Tapi di sini kelihatan sekali betapa dia itu pribadi yang luar biasa ya, yang tidak tidak mau gembar-gembor, tapi dia pemikir dan selalu tenang. Dan saya berpikir, wah, kita tidak pernah terlalu banyak tahu mengenai Syahrir, mengenai salah satu pemeran penting politisi kita ya, yang saya anggap luar biasa dan dia sangat dihormati oleh politisi dunia. Itu dua yang saya baru belajar mengenai sejarah Indonesia. Tapi hal lain yang saya ingin tanyakan ke Mbak Aida mengenai agama, Romo ini kan tentunya dia seorang Romo ya, tapi di buku ini dia menceritakan bahwa si Teto ini Katolik gitu ya, tapi sama sekali tidak ada perasaan atau satu kali pun dibicarakan mengenai agama di sini. Jadi si Teto dia menjalankan ibadahnya ya, tapi dia tidak pernah merasa ada kekhawatiran mengenai cintanya dengan Ati bahwa agama akan menjadi masalah. Si Ati juga tidak pernah sekalipun membicarakan bahwa itu adalah masalah, yang masalahnya tuh masalah lain, tapi agama sama sekali tidak pernah dibicarakan. Dan juga di akhir Teto membiayai naik hajinya, malah mensuggest bahwa coba ingat deh Bapak, keinginan Bapak mertua yang terakhir adalah ingin naik haji. Jadi sebaiknya Ati naik haji gitu loh. Dan dia membiayai. Dan itu agama sama sekali tidak menjadi masalah sama sekali. Apakah karena tahun itu agama memang bukan masalah dalam pernikahan? Karena saya ingat sekali di keluarga saya sebelum tahun 80-an, pernikahan antar agama tuh nggak ada masalah. Jadi yang Islam sama Kristen menikah ya begitu aja, tapi tidak harus pindah agama. Tapi setelah itu kan ada masalah. Apakah karena itu ataukah karena memang Romo Mangun sendiri orangnya memang sangat, walaupun dia sangat gak Katolik, tapi dia tidak menganggap itu adalah perbedaan yang hakikat gitu loh. Itu pertanyaan saya. Oke, makasih Mbak Ati
eh, sebetulnya yang masalah Sultan Syahrir gitu ya. Pertama-tama gitu, saya merasa bukan hanya di novelnya Romo Mangun, tapi di novel-novel penulis Indonesia lainnya, Syahrir itu cenderung dikagumi gitu. Jadi saya baca di kalau nggak salah nyanyi seorang bisu atau pokoknya Pram, dia bilang bahwa Belanda itu takutnya sama Syahrir gitu. Orang kecil dengan mata tajam itu yang lebih berbahaya kayak gitu. Jadi dalam korpus sastra Indonesia, Syahrir itu cukup 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 sangat dihormati dan menjadi tokoh yang sangat penting karena beberapa kali bukan hanya di tulisannya Romo Mangun, di tulisannya yang lain juga sangat sangat di garis bawahi gitu ya, bahwa dia sangat cerdas, dia ditakuti, dia think tanknya gitu, pemikirnya kayak gitu. Jadi sangat menggeser mitos yaitu heroisme Soekarno gitu, karena Indonesia Merdeka juga ada Syahrir, ada Tan Malaka. Kalau Pram jelas sangat pro Tan Malaka kayak gitu ya, di beberapa bagian disebut kayak gitu. Jadi termasuk di Romo Mangun ini. Jadi itu juga bagian dari yaitu tadi yang terpinggirkan diketengahkan gitu ya. Dengan melihat Syahrir sebagai salah satu senter atau tokoh yang penting, tokoh revolusi penting, itu yang pertama. Yang kedua masalah agama. Mungkin ini sedikit paralel dengan apa yang dilakukan oleh Romo Mangun di Kalicode. Jadi ada tuduhan-tuduhan bahwa beliau mau mengkatolikan gitu orang Kalicode gitu. Dan tuduhan itu sama sekali tidak benar karena justru beliau membangun masjid. Jadi beliau malah bangun Betul. masjid gitu. Kan mirip banget sama ini menghajikan gitu. Artinya saya pikir justru keromuan beliau membuat praktik-praktik itu malah beyond agama-agama yang sifatnya simbolik gitu, yang kelihatan kayak gitu. Jadi praktik keagamaan yang justru apa ya istilahnya bukan simbolik, malah eh, terlalu material itu malah apa praktik yang kelihatan itu malah udah tidak di level itu lagi kayak gitu. Jadi mungkin justru eh, apa namanya keberagamaan beliau sudah pada level yang lebih tinggi misalnya kayak gitu. Sehingga yaitu tadi tujuannya bukan lagi mengkatolikan, menunjukkan nilai-nilai, tapi justru langsung mempraktikkan. Yang di Kalicode juga begitu. Beliau nggak sama sekali nggak menyinggung masalah Betul. Katolik dan posisi dia sebagai Romo, dia itu arsitek di situ yang memang Di, membantu masyarakat kayak gitu. di Jadi Kalicode nggak ada bangunan sama sekali sama kan sekali. Aku udah ke sana, aku mondar mandir, nggak ada nggak ada. satu-satu, nggak ada. Jadi memang diberikan untuk. Jadi benar sih kata Mbak Ramadia bahwa bagi Romo Mangun bu apa ya menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam untuk membantu sesama itu jauh lebih penting daripada menarik orang untuk menjadi beragama apa pindah agama kurang lebih gitu. Iya, sepakat saya. Jadi itu, tapi tidak menaruh kemungkinan balik lagi sensor juga Mbak Ati. Jadi kan pada masa Orde Baru kan memang yang terlalu agamis tidak boleh kayak gitu. Jadi Orde Baru itu kan ini kan novel yang diterbitkan di masa-masa yang sangat ketat gitu sensornya gitu. Jadi kan pada masa itu terlalu kiri nggak boleh, terlalu kanan juga nggak boleh kayak gitu. Jadi memang mungkin sekali gitu. Jadi itu tidak diungkapkan atau itu tidak menjadi penting, tapi saya pikir faktor-faktor itu saling bahu-membahu ya gitu. Artinya memang karakteristiknya Romo Mangun sendiri yang tidak membawa apa ya wajah agama gitu dalam kegiatannya. Kemudian juga kondisi sosial pada waktu itu di mana campur agama, perbedaan agama, pernikahan atau percintaan itu masih boleh asal tidak dibicarakan. Nah, jangan-jangan itu tercermin juga di dalam novelnya gitu. Boleh aja, tapi jangan terlalu visible gitu, jangan terlalu praktik-praktik ini muncul gitu. Jadi saya pikir itu berkelindan gitu satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi menciptakan situasi itu. Tapi yang bisa saya pastikan yaitu bagaimana beliau sama sekali tidak membawa simbol-simbol keagamaan itu ya tampak dalam praktik-praktik aktivismenya juga gitu. Sangat kelihatan. Jadi nggak terlalu membedakan
apakah pertolongan ini harus berwajah Katolik gitu atau yang lain, itu beliau nggak menunjukkan itu sama sekali gitu. Gitu Mbak Ati. Terima kasih Mbak Aida. Silakan Mas Adi. Makasih Mbak Ati. Mbak Aida, eh, cepat aja. Jadi saya melihat eh, Pramudia menghadirkan Nyai Ontosoroh yang Gundik Belanda, kemudian sebagai tokoh utama, kemudian apa namanya, Mokhtar Lubis menghadirkan Guru Isa yang punya disfungsi ereksi gitu ya, dan pasifis gitu ya sebagai protagonis. Jadi saya agak menduga sampai Zaki Yamani ya menghadirkan korban 65 di Kereta Semar Lembu. Saya agak menduga sastrawan kita ini punya mental menentang klise sejarah ditulis oleh sang pemenang, Mbak. Bener nggak itu? Jadi mereka berusaha menghadirkan tokoh-tokoh yang termarginalkan bahkan pada saat sebelum kata postmodernisme itu menjadi terkenal di Indonesia gitu. Makasih, Mbak. Oke, makasih Mas Adi. Ini pertanyaan yang memang jadi diskusi banyak orang gitu di bidang sastra gitu. Jadi eh, ada apa ya? Ada dua jawaban yang berbeda gitu Mas Adi. Gitu. Ada jawaban yang idealis, ada jawaban yang sangat realistis kayak gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang eh, penulis sastra, karena saya juga menulis sastra kayak gitu. Ketika menulis itu kerap dibebani oleh saya menulis apa ya kayak gitu. Nah ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Eh, Kalau saya menulis cerita diri saya sendiri, impactnya itu apa namanya? Kayaknya kurang relate gitu sama kebutuhan masyarakat gitu ya. Kemudian penulis mencoba gitu ya. Ini yang sangat realistis gitu ya. Jadi mencoba untuk apa ya? Mencari lubang kayak gitu di mana karya sastra ini punya urgensi kayak gitu ya. Akhirnya kerap penulis-penulis itu apa ya? Menjadikan sejarah jadi tema, jadi latar, jadi alur yang menjalinkan cerita gitu satu dengan yang lain. Artinya terlepas dari motivasinya memang menuliskan sesuatu yang tidak bisa dituliskan atau meluaskan realitas, mengkomplekskan kenyataan misalnya atau men-challenge apa menantang gitu ya ke apa namanya yang wacana dominan, tapi kadang-kadang ada juga itu menjadi strategi gitu Mas. Jadi karena kebetulan saya terlibat dalam banyak penjurian sastra akhir-akhir ini ya, saya justru menjadi sangat hati-hati dengan para penulis muda yang eh, menjadikan cerita sejarah sebagai topiknya kayak gitu. Pertanyaan saya itu kemudian ini dia mencoba menawarkan diskursus baru, diskursus tambahan atau yang alternatif atau justru menguatkan yang sudah ada kayak gitu. Nah, itu yang kondisi banyaknya penulis-penulis yang mencoba menggunakan sejarah sebagai bahannya kayak gitu ya, secara bentuk maupun secara isi. Tapi kalau berkait dengan pertanyaan Mas Adi tadi, udah dari dulu banyak penulis menuliskan sejarah kayak gitu ya, dan mencoba memberikan alternatif. Saya pikir itu terkait dengan kondisinya ya Mas. Dalam artian gini, kalau kita lihat Pram, kalau kita ngelihat Mohtar Lubis, kita lihat Mangunwijaya kan dia menjadi bagian dari sejarah yang diceritakan kayak gitu ya. Jadi menjadi bagian sehingga mereka juga pemikir, mereka intelektual, mereka penulis, sehingga menulis itu menjadi praktik yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian mereka, menjadi bagian dari sejarah itu. Jadi saya pikir eh, bahwa menulis menjadi media alternatif untuk menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan itu sangat relevan kalau kita bicara Mohtar Lubis, kita bicara Pram. Bahkan tesis saya kan tentang Pram. Saya mengatakan bahwa Pram itu masuk penjara karena menulis, di penjara dia menulis lagi kayak gitu. Karena itu urgensinya karena sangat besar bahwa dia punya gagasan untuk melawan dan dia menggunakan sastra. Jadi sastra memang alat yang sangat efektif untuk bisa menghadirkan pemikiran-pemikiran yang alternatif karena di dalam sastra
kita punya ruang yang cukup bebas dengan berbagai strategi untuk menyampaikan kritik tanpa langsung kayak gitu. Jadi ruang itu cukup bebas, oleh karena itu banyak sekali penulis yang terlibat dalam situasi yang otoriter, situasi yang menekan, kemudian memilih sastra. Kira-kira itu kalau dalam konteks pertanyaan tadi. Jadi memang melalui, yaitu tadi, melalui istilahnya itu lisensia poetika gitu. Jadi karena dia punya kebebasan estetik di dalamnya, jadi kita mudah berbicara hal-hal yang sensitif dengan berbagai cara, tetap masuk, tapi itu bukan fakta kayak gitu. Jadi masuk dengan cara yang berbeda. Jadi saya pikir memang sastra sendiri karakteristiknya yang memungkinkan dia menyampaikan pikiran-pikiran alternatif. Walaupun sekarang banyak juga penulis-penulis muda yang kemudian menggunakan sejarah sebagai strategi justru supaya karya sastra mereka punya ruang, punya kesempatan untuk atau impact yang lebih besar gitu. Jadi kita bisa melihat pergeseran itu. Dan yang menarik Mas, tadi saya di kelas ngomong kelasnya tentang pengantar ilmu sastra gitu. Biasanya nih kalau zamannya lagi sulit, karya sastranya bagus-bagus kayak gitu. Karena, nah sekarang saya menunggu nih dalam 5 tahun ke depan, semoga ada novel yang bagus-bagus terbit karena kayaknya semakin sulit kayak gitu. Ya itu bukti gitu bahwa karya sastra itu mengapa dia sering menawarkan sejarah alternatif. Dia memang ruang yang cukup bebas untuk bisa bicara itu. Maka dari itu kalau ya itu tadi situasi semakin sulit biasanya karya sastranya jadi bagus-bagus gitu karena lari semua ke situ gitu keluhannya gitu kira-kira gitu Mas Adi, nggak tahu ya mungkin ini agak ngalor ngidul tapi gitulah kira-kira. Makasih Mbak. Terima kasih, Mbak Lili. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Terakhir, ya. Saya cuma mau bilang kekaguman saya kepada Mbak Ramaida karena belajar banyak sekali dari diskusi hari ini. Karena apa? Karena kan ini merupakan tesisnya Mbak Ramaida. Jadi kita betul-betul diajarin di bedahnya itu bagaimana. Jadi belajar banyak sekali mengenai Ramo Mangun. Jadi saya terkesima luar biasa dan menyesal kenapa saya tidak belajar sastra waktu kuliah. Itu aja. Sama terakhir aja pertanyaan saya adalah, itu maknanya dari burung-burung manyar itu apa ya? Apa tuh dia? Kenapa Romo Mangun memilih itu? Apa itu kira-kira Waduh, alasannya? oke. Terima kasih Mbak Lili. Aduh saya nggak. Ini pertanyaan sangat penting sebenarnya. Kalau saya nguji mahasiswa, itu pertanyaan saya. Apa makna judul novel ini kayak gitu? Kenapa judulnya gini? Tapi saya Metaforanya apa gitu ya kira-kira ya? burung manyar itu kan salah satu burung di Indonesia ya. Itu untuk merujuk ke, aduh saya juga lupa. Mungkin ada yang bisa bantu saya, Mbak Ati, Banyak boleh. sih burung Serius manyar. saya nggak Jadi kepikiran Mbak Lili, serius. Boleh saya jadi bantu sedikit Ya, kalau lihat boleh buku ini boleh. Terima kasih. banyak sekali Romo Mangun Ya, menulis hati-hati Mbak Mila, bermacam-macam silakan. buku dengan sifat-sifatnya. Ada deh kalau nggak salah di halaman mana tuh ya sampai detail banget loh bilang kalau burung yang ini misalnya Sri Gunting tuh kenapa gitu kan agak sombong kan dia terus karena dia begini dan dia juga nulis tentang burung manyar di burung depan. manyar itu Jadi coba metafora batin Teto halaman sebenarnya. jadi itu kayak jadi dia udah menjelaskan bukan juga karena Ati suka sama burung kan kalau nggak salah waktu dia datang burung-burung di kurungannya itu mati bangkainya aja sampai dia kubur baik-baik gitu ya karena itu kan upaya kesukaannya Ati tapi kayaknya di satu halaman dia detail sekali tentang sifat-sifat burung itu dan manyar itu adalah salah satu burung sebenarnya yang sederhana justru karena sederhana jadi dia nggak kayak burung-burung yang agak keren-keren yang lain tuh ada kan yang ininya apa dia juga bilang malah ada burung kelas Kayaknya gini deh, burung manyar kelas itu dia gelandangan gitu bangun kan sarang ada ya kalau nggak indahnya. salah ya. Mbak Dia Nina, bangun sarang indahnya, tapi betinanya itu datang dan merusak untuk membuat sarang sendiri. Jadi Iya burung manyar tuh nggak punya rumah. iya Teto betul adalah seperti itu. Dia tidak punya rumah. jadi kalau boleh aku tambahkan Ya. di Jadi salah berdebat. bagian itu Ati harus mempertahankan tesisnya dan tesisnya itu mengenai burung manyar
Dan kebetulan burung manyar itu ceritanya si betina dan pria, betina itu akan memilih sarang yang dibangun oleh pria yang mana yang menurut dia yang paling Dia baik, suka. kemudian itu yang dipilih. Dan anehnya burung manyar itu yang tidak terpilih, yang arsitek rumahnya tidak terpilih, itu langsung menghancurkan. Jadi si burung manyar itu menghancurkan rumahnya sampai habis sama sekali. Tapi kemudian dia mulai membangun lagi untuk attract burung manyar yang baru. Jadi di situ diceritakan bagaimana seharusnya si Ati mengatakan kalau burung bisa berpikir seperti itu, kenapa orang tidak bisa berpikir seperti itu? Untuk move on. Jadi sesuatu yang sudah kita berusaha, tidak berhasil, bangun lagi, move on. Itu ceritanya si Ati. Dan juga si Ati mengatakan di situ, hidup itu tidak, kenapa harus dilihat hitam putih, kenapa harus. Jadi harus bagus, kalau tidak terpilih, tidak apa. Karena setelah itu bisa membangun lagi yang lain. Jadi tidak harus. Tapi kemudian belakangan, waktu dia harus menentukan antara menceritakan masalahnya di perusahaan mineral itu, suami si Ati mengatakan, di sini saya harus memilih antara harus mengatakan yang benar atau tidak, atau tinggal diam. Jadi di situ ada dilema mengenai kenapa hidup itu harus dengan tidak, tapi kemudian pada akhirnya orang harus juga memilih. Jadi burung-burung manyar memang dipilih karena sifat dari burung-burung manyar sama dengan tetok dan Ada lagi mungkin Mbak Ati ada tambahan kalau nggak salah Ati itu mengatakan mengapa kita tidak boleh poliandri, ada kan? Nah, jadi dia berkali-kali bilang poliandri dan cinta pada orang yang kita tidak miliki malah suka kadang-kadang lebih besar, lebih hebat. Jadi dia Ati ini saya melihat dia tetap cinta, tapi kan juga nggak harus memiliki dan itu juga sama indahnya. Tapi memilih jana yang bisa lebih nurut, kan lebih simple life gitu ya. Jadi kalau tadi burung manyar tadi ciri-cirinya tadi harus move on dan bangun lagi. Dan sebenarnya dari sisi Ati, dari sisi perempuan, kita boleh punya hak. Mengapa kita nggak boleh poliandri? Poliandri ayo dalam arti Wido. pernikahan. Jadi kan dia boleh milih kan sebagai burung ya. Milih mana yang Bentar, paling Wido. bagus. Oke, Jadi kayaknya udah waktunya ya. mungkin Oke, Ati Udah main waktunya di sini kayaknya itu sekarang. kali ya mungkin ya. terima kasih Mbak Aida sudah bisa hadir dan terima Banyak. kasih teman-teman untuk hadir 23 orang hari ini. Lebih sih tadi udah ada yang keluar, tapi Jadi terima kasih sekali. Biasanya sebelum akhir kita mengambil foto dengan buku, memegang buku. Jadi yang punya buku silahkan menampakkan. Saya akan, wah Mbak Juwin lain sendiri itu bukunya bukunya. Oke, jadul 1, ya. 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Fotonya siapa? Aku Oh, oke, you punya did. foto. Ada lagi yang mau taruh buku? Tidak ada. Oke, Thank you. terima kasih. Terima kasih Terima sekali kasih lagi. Terima banyak. kasih Mbak Terima kasih Aida. Mbak Yamanda. Ya, terima kasih Terima sampai Terima bertemu kasih. lagi. Senang sekali Terima join di sini. kasih. Iya Mbak.